Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Satria Panca, kelas A Manajemen dengan NPM 022511. Ini saya akan menjelaskan tentang pasar oligopoli dari kelompok 3. Definisi pasar oligopoli. Yang pertama, pasar yang hanya terdiri atas beberapa penjual yang saling bersaing untuk memperebutkan jumlah pembeli yang banyak. Yang kedua, suatu bentuk interaksi permintaan dan penawaran yang terdapat beberapa penjual produsen yang menguasai seluruh permintaan pasar. Ketiga, pasar yang di dalamnya terdapat beberapa penjual terhadap satu komoditi sehingga tindakan satu penjual akan mempengaruhi tindakan penjual lainnya. Ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, hanya terdapat beberapa produsen atau perusahaan besar yang menguasai pasar. Kedua, produk yang dijual bisa bersifat homogen, serupa seperti semen atau baja, atau terdiferensiasi berbeda corak seperti mobil atau sabun. Yang ketiga, saling ketergantungan antar perusahaan sangat kuat. Perubahan harga atau strategi satu perusahaan akan mempengaruhi perusahaan lain. Yang keempat, terdapat hambatan masuk yang tinggi bagi perusahaan baru, biasanya karena investasi awal yang besar atau penguasaan teknologi. Kelima, persaingan cenderung dihindari dalam bentuk perang harga sehingga perusahaan lebih memilih kerjasama atau membentuk kartel. Jenis-jenis pasar oligopoli. Jenis oligopoli yang pertama adalah oligopoli murni. Penjelasannya adalah pasar oligopoli murni adalah pasar yang hanya menjual satu barang saja. Meskipun hanya satu barang saja, tetapi varian dan barangnya cukup banyak. Sementara itu, harga dan barang satu dengan barang yang lainnya hampir sama. Pada pasar oligopoli jenis ini, hampir setiap kebijakannya dipengaruhi oleh produsen utama. Yang kedua, oligopoli diferensiasi. Penjelasannya adalah pasar oligopoli diferensiasi adalah pasar yang hanya menjual satu jenis saja. Namun harga pada satu jenis barang ini itu tidak sama dengan harga produsen atau perusahaan lainnya. Sederhananya, harga dari satu produsen dengan produsen lainnya akan mengalami diferensiasi. Apabila hal ini terjadi, maka pasar oligopoli semakin menjadi tidak sehat karena konsumen lebih menyukai harga yang relatif murah tetapi barang cukup berkualitas. Faktor-faktor pasar oligopoli. Efisiensi skala besar di dalam efisiensi teknis, teknologi, dan efisiensi ekonomi, biaya produksi. Profit hanya bisa tercipta apabila perusahaan mampu mencapai tingkat efisiensi. Efisiensi teknis menyangkut pada penggunaan teknologi dan proses produksi. Kedua, kompleksitas manajemen. Struktur pasar oligopoli ditandai dengan kompetisi harga dan non-harga. Perusahaan juga harus cermat memperhitungkan setiap keputusan agar tidak menimbulkan reaksi yang merugikan dari perusahaan pesaing. Karena dalam industri oligopoli, kemampuan keuangan yang besar saja tidak cukup sebagai modal untuk bertahan dalam industri. Model pasar oligopoli. Model permintaan yang patah. Model ini dikembangkan oleh PM Sweezy. Sweezy beranggapan bahwa kalau ada produsen dalam pasar oligopoli yang berusaha menaikkan harga, maka ia kehilangan langganan karena tak ada produsen lainnya yang bersedia menaikkan harga. Namun sebaliknya, produsen dalam pasar oligopoli tidak dapat memperluas pasar dengan menurunkan harga sebab para pesaing akan menurunkan harga dengan tingkat yang rendah lagi. Model Cournot yang disebut juga duopoly dikembangkan oleh Augustin Cournot, seorang ahli ekonomi berkebangsaan Prancis pada tahun 1838. Asumsi utama dari model ini adalah bahwa jika perusahaan telah menentukan tingkat produksinya. Model pasar oligopoli. Dalam model Stackelberg, dia asumsikan bahwa di pasar terdapat dua perusahaan, satu bertindak sebagai pemimpin, leader firm, dan satu perusahaan berlaku sebagai pengikut, follower. Perusahaan yang bertindak sebagai pemimpin mempunyai kewenangan untuk menentukan jumlah output yang akan dihasilkan untuk memperoleh keuntungan maksimum. Sifat-sifat pasar oligopoli. Harga produk yang dijual relatif sama. Pembedaan produk yang unggul merupakan kunci sukses. Sulit masuk ke pasar karena butuh sumber daya yang besar. Perubahan harga akan dimiliki perusahaan lain. Kelebihan dan kelemahan pasar oligopoli.
Yang pertama, memberi kebebasan memilih bagi pembeli. Kedua, mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Tiga, lebih memperhatikan kepuasan konsumen karena adanya persaingan penjual. Keempat, adanya penerapan teknologi baru. Kekurangannya, yang pertama, menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. Kedua, harga yang stabil dan terlalu tinggi bisa mendorong timbulnya inflasi. Ketiga, bisa timbul pemborosan biaya produksi apabila ada kerjasama antar oligopoli karena semangat bersaing kurang. Keempat, bisa timbul eksploitasi terhadap pembeli dan pemilik faktor produksi. Kelima, sulit ditembus atau dimasukkan perusahaan baru. Yang keenam, bisa berkembang ke arah monopoli perusahaan dalam pasar oligopoli. Kesimpulannya di sini adalah pasar oligopoli adalah struktur pasar yang ditandai dengan jumlah penjual yang terbatas, saling mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, dan memiliki hambatan masuk yang tinggi bagi pelaku baru. Dalam kondisi ini, perusahaan cenderung menghindari persaingan harga secara langsung dan lebih memilih strategi diferensiasi atau kerjasama tersembunyi. Oligopoli bukanlah bentuk pasar yang dilarang secara hukum, kecuali jika mengarah pada praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat seperti kartel. Oleh karena itu, penting bagi regulator untuk terus mengawasi dinamika pasar oligopoli guna memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kekuatan pasar yang merugikan konsumen dan menghambat persaingan yang sehat. Sekian dari saya, terima kasih.